Teman-teman pers yang saya hormati dan seluruh anggota KSPSI, sebelah kiri saya Pak Hermanto, Sekjen KSPSI, sudah kirinya Wakil Presiden KSPSI dan juga Ketua Umum KEP KSPSI Bu R. Abdullah. Sebelah kanan saya tokoh muda kita Bu Muhammad Yusuf, Ketua Pimpinan Cabang KEP Bekasi, beserta seluruh anggota KSPSI. Hari ini merupakan sejarah luar biasa. Betapa perjuangan yang keras, kesungguhan, dan tekad yang kuat, sehingga hari ini suatu hal yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Harga gas dalam situasi global seperti ini, pemerintah mengambil langkah cepat untuk menurunkan harga gas yang dituntut oleh kita semua. Tepuk tangan buat pemerintah. Kita bicara langsung, sudah beberapa waktu yang lalu saya didampingi Pak Abdullah, Pak Sekjen, Bu Yusuf, dan juga perwakilan perusahaan, karena dampak besar kenaikan harga gas industri yang sangat-sangat luar biasa itu mengancam langsung anggota kami, khususnya KSPSI Pimpinan Andi Gani Ninawiya. Setelah kami hitung 55.000 yang akan terdampak PHK dan akhirnya sudah ada di PHK, yaitu PUK KEP KSPSI PT Bulan itu sudah tutup, sudah di PHK dan statusnya di PHK keseluruhan. Langsung saya mengambil langkah cepat, bertemu dengan Pak Kapolri, bertemu dengan Wakil Ketua DPR Profesor Supi Dasko, Pak Dasko, Bang Dasko, bertemu Mensesnek, bertemu Menaker, dan juga bertemu Menteri SDM. Semua ini kami lakukan ikhtiar kami semua untuk bagaimana berjuang untuk anggota maupun untuk buruh Indonesia. Bukan hanya KSPSI Adigani, tapi untuk semuanya. Perjuangan ini saya tegaskan bukan hanya untuk anggota KSPSI Adigani, tapi untuk seluruh buruh Indonesia. Karena yang terdampak gas industri bukan hanya KSPSI Pimpinan Adigani Ninawiya, bukan, tapi semuanya. Jadi kemenangan ini kemenangan buruh Indonesia. Perjuangan ini perjuangan buruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden yang sangat luar biasa. Seminggu terakhir ini beliau memanggil beberapa menteri terkait, dan saya tahu persis, termasuk Pak Kapolri dipanggil, seluruh petinggi dipanggil untuk bagaimana mencari jalan keluar soal gas industri ini. Akhirnya seperti yang diketahui tadi siang diumumkan oleh Menteri SDM Pak Bahlil bersama Pak Dasko bahwa harga gas yang per hari ini $23 per MMBTU turun sampai $13. Alhamdulillah. Artinya ada penghematan $9 per MMBTU. Dan kami meyakini bahwa hal ini sangat menolong usaha industri yang menggunakan gas industri. Pasti akan dapat menghemat $9. Tentu kami harapkan perusahaan juga harus benar-benar menunjukkan komitmen. Kita sudah menunjukkan sinergitas luar biasa. Inilah contoh sebuah sinergitas yang luar biasa. Serikat pekerja ketika perusahaannya tempat mencari nafkah mengalami kesulitan, menjadi kewajiban serikat pekerja untuk membantu. Karena kalau kita tidak bantu, tentu akan mengakibatkan badai PHK yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya sinergitas itu kita jalani sama-sama, dan kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa hari ini. Gas industri turun di angka malah di bawah yang kita minta. Tadi kita punya risk antara $14 sampai $15. Ternyata pemerintah malah menurunkan lagi di angka $13 per MMBTU. Tentunya dengan pasokan gas yang mencukupi, itu yang kita harapkan. Tentu ini merupakan langkah cepat yang sangat-sangat cepat. Dan pemerintah tepat janji Pak Abdullah ya. Senin betul-betul diumumkan. Besok jam 10 saya bersama Mensesnek, bersama Menaker, bersama Ketua Satgas PHK, yaitu Pak Prasetyo, Mensesnek adalah Ketua Mitigasi PHK, akan bekerja keras kembali untuk menangani persoalan-persoalan PHK dan ketenagakerjaan lainnya, bersama Dex Ketenagakerjaan Polri juga diundang besok jam 10 lagi di Gedung DPR. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah bahwa apa yang kita sampaikan, kesulitan, ancaman,
Dan situasi yang sangat kritis, saya bilang kritis. Karena bukan hanya ancaman, akhirnya terjadi granito anggota kami yang situasinya cukup baik, perusahaan sangat besar, akhirnya tumbang karena nggak kuat untuk menutupi biaya gas. Karena itu tentu saya berterima kasih khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Wakil Ketua DPR Profesor Subi Dasko, Bang Dasko, Pak Kapolri yang selalu ada di setiap langkah perjuangan kami, Pak Mensesnek, Ketua Satgas PHK, Pak Menaker, Menteri SDM atas keputusan yang sangat cepat. Keputusan berani dan luar biasa di tengah situasi global. Amerika dan Iran sudah damai, tiba-tiba perang lagi. Itu saya punya kekhawatiran Pak Abdullah. Ini agak sangat sulit memprediksi harga gas. Jadi pemerintah mengambil langkah cepat untuk bisa menurunkan harga gas karena ancamannya pada PHK. Teman-teman bayangkan kalau 55.000 PHK punya keluarga, itu berarti 150.000 orang yang akan terdampak. Ada persoalan lagi yang sedang kita sampaikan, besok kita akan bahas di DPR bersama Pak Dasko, bersama Mensesnek, yaitu RKAB pertambangan. RKAB pertambangan lebih dahsyat lagi, mengancam ratusan ribu pekerja. Karena saat ini operasional pertambangan 90% terhenti karena belum turunnya RKAB pertambangan. Tapi sekali lagi Menteri SDM bersama Ketua Satgas PHK, bersama Pak Dasko, bersama Pak Kapolri, bersama Menaker mengambil langkah cepat. Sehingga mudah-mudahan besok sudah ada kabar baik. Kami sudah mendengar kabar di beberapa teman bahwa sudah ada sinyal-sinyal lah untuk ada perbaikan kondisi. Hal ini menunjukkan teman-teman sekalian, rekan-rekan media dan seluruh anggota KSPSI yang ada. Perjuangan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, asalkan kita landasi dengan keikhlasan. Keputusan saya untuk tidak mengambil posisi di pemerintah tidak mengurangi daya tawar buruh. Saya memilih di jalur perjuangan, tidak memilih menjadi pejabat pemerintah karena saya ingin menjaga langkah perjuangan kaum buruh. Saya mendukung Bung Iqbal, Bung Jumur masuk pemerintahan. Biarkan saya memilih jalan sebagai presiden buruh. Pada kesempatan ini saya sampaikan pada 4 bulan lalu, 5 bulan bahkan saya diminta menjadi Ketua Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ketua Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu setingkat menteri masuk kabinet. Tetapi saya sampaikan pada pemerintah ucapan terima kasih dan memang sudah menjadi komitmen saya. Sejak era Pak Jokowi saya diminta masuk kabinet, saya menolak. Menolak karena apa? Komitmen saya pada saat 2012 menjadi presiden buruh, presiden KSPSI. Selama saya menjadi presiden KSPSI, saya memang tidak ingin menjadi pejabat pemerintahan. Karena saya ingin berkonsentrasi penuh untuk dapat menjaga nafas perjuangan. Kalaupun pilihan saya ini sempat dikhawatirkan akan mengurangi daya juang buruh, ternyata tidak. Terus sekarang kemenangan ini bisa kita lakukan dengan doa dan kerja keras yang luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Ini merupakan hal yang sangat membuat kami terharu, bahagia dan luar biasa. Entah susah diucapkan dengan kata yang tepat, tapi terima kasih kata yang patut kami ucapkan untuk pemerintah, untuk seluruh anggota SPSI, untuk seluruh buruh Indonesia atas dorongan semangat yang tidak putus-putusnya, doa yang sangat luar biasa. Kita dapat melewati ancaman badai PHK yang sangat mengerikan itu. Saya tidak dapat pungkiri kalau sampai minggu ini tidak ada putusan, pasti akan ada putusan PHK dalam waktu minggu depan, pasti itu. Dan untuk granito, teman-teman sekalian, pemerintah akan mengambil langkah cepat dan tepat untuk bagaimana teman-teman pekerja PT Granito dapat bekerja kembali. Hal ini kita lakukan agar tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang mengalami kesulitan. Besok kita akan bicarakan nasib PT Granito dan dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan pimpinan perusahaannya karena saya ingin menyelamatkan anggota saya, anggota KSPSI dan juga buruh yang bekerja di sini walaupun tidak berafiliasi dengan KSPSI. Buat saya perjuangan ini adalah perjuangan bersama, bukan hanya untuk KSPSI pimpinan Adiga. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan, terima kasih atas doanya. Tadi sudah diumumkan oleh pemerintah dan akhirnya saya umumkan rencana aksi besar yang tadi akan saya gelar. Kalau pemerintah tidak ada jawaban hari ini, saya sudah merencanakan gelar aksi di hari Rabu atau Kamis. Besar-besaran 50.000 anggota KSPSI akan masuk Jakarta. Ternyata pemerintah mendengar, mengabulkan tuntutan kita, dan tentunya di saat kesempatan ini saya sampaikan
rencana aksi besar di hari Rabu, seluruh keluarga besar SPSI Jabodetabek kami nyatakan dibatalkan karena seluruh tuntutan sudah dipenuhi. Ini merupakan jalan yang sangat luar biasa. Silakan untuk Pak Hermanto menambahkan yang penting-penting, lalu Pak Abdullah dan sedikit silakan.